Bangga cucunya jadi pahlawan bagi timnas Indonesia. Begini komentar penuh haru nenek Ula Romeni usai cucunya sukses cetak gol semata wayang dan memberikan kemenangan bagi pasukan Garuda. Sebelumnya nama Ula Romeni sepertinya menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen, khususnya para pecinta timnas Indonesia. Terlebih setelah penyerang timnas Indonesia itu berhasil mencetak gol semata wayang dan melakukan selebrasi paskal laga tim Garuda melawan Bahrain Selasa 25 Maret 2025. Ula berhasil membobol gawang Bahrain setelah memanfaatkan assist dari Marcelino Ferdinand. Ini juga menjadi aksi debutnya di GBK, yang menurut Ula atmosfer GBK sangat luar biasa. Gol dari Ula juga membuat posisi Indonesia hanya tertinggal 4 poin dari tim penghuni posisi kedua, yakni Australia. Namun di sisi lain, Indonesia masih unggul 3 poin atas tim posisi kelima dan keenam yakni Bahrain dan Cina. Lantas siapa sebenarnya Ula Romeni? Dihimpun dari berbagai sumber resmi, Ula Lennart ter Romeni alias Ula Romeni adalah pemain timnas kelahiran 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda. Kendati lahir di negeri kincir angin, Ula masih memiliki darah keturunan Indonesia. Nenek dari pihak ibunya orang Medan dan diketahui saat ini hidup dan tinggal Deli Serdang. Setelah cucunya sukses menjadi pemain kunci untuk timnas Indonesia saat lawan Bahrain, sang nenek pun memberikan responnya. Ia mengatakan dirinya sangat bangga cucunya bisa memberikan kontribusi besar untuk tim merah putih. Saya menonton di rumah pertandingan Ula bersama timnas Indonesia, dan saya sangat bangga cucu saya berguna bagi Indonesia terutama di bidang olahraga sepak bolanya, ujarnya kepada awak media. Nenek juga berharap cucunya itu bisa membawa timnas lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebelum jadi WNI, Ula Romeni bilang ke saya ingin membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dan saya harap mimpi itu segera terwujud. Imbuhnya, Ula Romeni berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak dia melakukan sumpah pada 8 Februari 2025 di London, Inggris. London dipilih menjadi lokasi pengambilan sumpah karena saat itu Ula Romeni aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Penyerang berusia 25 tahun itu sebelumnya memang telah mendapat persetujuan dari keluarganya di Belanda dan di Indonesia untuk berpindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Selain itu, Ula juga telah memenuhi syarat untuk bergabung dan membela sepak bola tanah air dengan bergabung di tim nasional Indonesia, karena status sang nenek yang asli orang Medan. Waktu dia telepon ingin bermain bersama Indonesia, saya langsung jawab itu pilihan yang bagus dan tentu hal ini membuat saya bahagia, terang nenek oleh Romeni. Dinukil dari laman PSSI, kehadiran Ula di timnas memang sangat dibutuhkan pelatih baru Patrick Kluivert, terutama untuk kelanjutan penyisihan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Oxford United itu digadang-gadang akan menambah variasi barisan depan, terutama di sisi penyerang sayap kanan skuad timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kala itu juga berharap Ula di timnas dapat membawa napas baru bagi tim Garuda. Naturalisasi Ula juga dilakukan bersamaan dengan dua pemain lain yakni Tim Gaypens dan Dion Marks yang dipilih untuk membantu timnas U20. Skill Ula sangat mumpuni, apalagi sejak memperkuat Oxford dia sudah 2 kali membela klub itu. Saya harap dia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, papar Erick. Sementara itu Kelvin Verdong beri sindiran menohok untuk para pengkritik Patrick Kluivert usai timnas Indonesia menang atas Bahrain. Ya, pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong memberi sindiran menohok kepada pengkritik Patrick Kluivert usai kemenangan atas Bahrain. Skuad Garuda sedang berpesta imbas kemenangan 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol oleh Romeni pada menit ke-24 sukses menjadi pembeda dalam duel yang terselenggara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 25 Maret malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini berhasil membantu timnas Indonesia mengukuhkan posisi keempat di klasemen sementara grup C, dengan keunggulan 3 poin dari Bahrain.
Mimpi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih berlanjut, meski harus melalui ronde keempat dengan cara finish ketiga atau keempat. Masih ada 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang pada Juni nanti. Namun untuk saat ini Kelvin Verdong mensyukuri hasil atas Bahrain. Luar biasa kami menang, itu adalah laga yang sangat penting. Kami memiliki 3 poin jadi saya bahagia, kata Verdong. Ini menjadi kemenangan perdana bagi Patrick Kluivert, yang melakoni debut buruk untuk timnas Indonesia usai dikalahkan Australia dengan skor telak 1-5. Namun Verdong sudah tidak asing dengan situasi ini, karena memang begitulah sepak bola. Respons para supporter tergantung dengan hasil pertandingan. Kelvin Verdong mengatakan bahwa kini publik menyukai Patrick Kluivert karena timnas Indonesia berhasil menang. Sepak bola adalah ketika Anda kalah maka segalanya buruk, dan ketika Anda menang semua orang bahagia. Jadi kami menang sekarang dan para fans pun bahagia, kata Verdong. Kita lihat setelah laga, saya pikir mereka sekarang mencintainya. Kluivert, dia orang baik dengan kepribadian baik dan pelatih yang bagus. Saya hanya berpikir tentang menang, pungkasnya. Di lain sisi begini hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, setelah menang 1-0 atas Bahrain. Timnas Indonesia kini unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina yang menempati posisi 5 dan 6. Sementara dengan Arab Saudi di posisi 3, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka. Peluang timnas Indonesia finish 2 besar yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia 2026 sangat kecil. Sebab skuad asuhan Patrick Kluivert ini terpaut 4 angka dari Australia, ketika kualifikasi hanya menyisakan 2 laga. Timnas Indonesia bisa melesat ke posisi 2 jika menyapu bersih 2 laga sisa melawan Cina 5 Juni 2025, dan Jepang 10 Juni 2025 dengan kemenangan. Namun itu belum cukup, timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Australia hanya mendapatkan 1 poin tambahan di 2 laga sisa. Namun timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai regulasi, tim peringkat dan 4 akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ula Romeni dan kawan-kawan dipastikan lolos ke babak keempat jika menang atas Cina di matchday 9 grup C, pada Kamis 5 Juni 2025. Plus di laga lain Bahrain versus Arab Saudi berakhir imbang atau dimenangkan Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi. Karena itu timnas Indonesia berada di atas angin untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 tim.